Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Kiptia. Saya akan membawakan PPT dari peserta didik kelompok 5. Pengertian bakat. Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh orang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melaksanakan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Perbedaan bakat dan minat. Bakat internet natural bawaan lepas dari aspek suka atau tidak suka. Tidak mudah berubah dan permanen aspek genetik dan dominan. Minat lingkungan natural atau hasil belajar atau pengalaman orientasi pada hobi. Kesukaan semata dan mudah berubah sesuai dengan tren. Identifikasi bakat. Pengertian bakat diidentifikasikan. 1. Sebagai dasar dalam pemberian pendidikan dan latihan yang berkenaan dengan bakat. Yang kedua, sebagai dasar dalam pengembangan karir. Yang ketiga, sebagai dasar pemilih individu-individu dalam bidang tertentu. Cara mengidentifikasi bakat. 1. Dengan tes bakat. Kedua, dengan observasi terhadap minat seseorang yang mempunyai bakat dalam bidang tertentu. Yang ketiga, dengan pengalaman atau latihan seseorang yang mempunyai bakat dalam bidang musik ketika dirinya diberikan kesempatan untuk bermain musik cenderung menampakkan hasil. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Yang pertama yaitu pengaruh unsur genetik, khususnya berkaitan dengan fungsi otak. Bila dominan sebelah kiri, bakat sangat berhubungan dengan masalah verbal, tapi bila dominan dengan sebelah kanan, bakat berhubungan dengan masalah spesial, nonverbal, estetik, artistik, serta atletik. Yang kedua yaitu latihan. Latihan juga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena suatu bakat itu lahir secara ilmiah yang mutlak memerlukan latihan untuk membangkitkan dan mengembangkannya. Yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan mempengaruhi motivasi untuk mengembangkan bakat. Yang keempat yaitu struktur tubuh. Struktur tubuh juga sangat mempengaruhi bakat seseorang. Kenapa? Karena seseorang yang atletis akan memudahkan menggeluti bidang olahraga atletik. Bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan potensi dasar yang bersifat umum, yang artinya setiap orang memiliki. Contohnya seperti menggambar atau bernyanyi. Bakat khusus. Bakat khusus merupakan kemampuan potensi khusus, artinya tidak semua orang itu memiliki. Contohnya seperti kemampuan berbahasa, bermain alat musik, berhitung, mekanik, dan olahraga. Menurut Guilford, bakat mencakup 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi perseptual. Dimensi perseptual merupakan suatu bentuk potensi yang meliputi kemampuan yang berhubungan pada bentuk persepsi, di mana terdapat faktor yang meliputi seperti kepekaan indera, perhatian, orientasi ruang, waktu, luas, dan persepsi kecepatan persepsi. Yang kedua, dimensi psikomotor sama dengan dimensi sebelumnya. Faktor yang meliputi dalam dimensi psikomotor ada 6 faktor. Yang pertama yaitu kekuatan, impuls, kecepatan gerak, ketelitian atau ketepatan yang terdiri dari ketepatan statis yang menitik beratkan pada gerakan, koordinasi, dan keluasan. Yang ketiga yaitu dimensi intelektual. Dimensi yang terakhir yaitu dimensi intelektual yang menjadi dimensi yang sangat disorot karena dimensi ini mempunyai dimensi yang terdiri dari 5 faktor yang mempengaruhi, yaitu ingatan, pengenalan, evaluatif, konvergen, dan berpikir divergen. Pengertian prestasi dan bakat.
Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. Sedangkan bakat adalah sejumlah karakter, kondisi, atau kualitas yang dimiliki seseorang sejak lahir atau bawaan, yang berupa potensi yang akan berpengaruh terhadap kemungkinan keberhasilan seseorang dalam suatu bidang pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat dan prestasi dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya, pertama ada minat. Minat adalah ketertarikan atau kecenderungan pada sesuatu yang merupakan sebuah aspek psikologis. Dua, motif berprestasi. Motif berprestasi merupakan dorongan untuk menggapai prestasi yang berkaitan dengan standar keunggulan yang telah dievaluasi. Yang ketiga, ada keberanian mengambil resiko. Berani mengambil resiko adalah sikap mental, berani menanggung segala akibat atau kemungkinan yang terburuk dari suatu keputusan yang diambil. Yang keempat, ada keuletan dalam menghadapi tantangan, yaitu ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi siswa dalam perkembangannya lebih lanjut, seperti tantangan dalam bersosialisasi, tantangan dalam belajar, atau tantangan dalam menghadapi dunia luar, akan sangat berpengaruh perkembangannya. Yang kelima, ada kegigihan dalam mengatasi kesulitan yang timbul, yaitu suatu kegigihan untuk melatih seorang murid supaya tidak mudah menyerah. Nah, di sini juga ada faktor eksternalnya. Yang pertama adalah kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri. Pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, ada sarana dan prasarana. Sarana adalah alat atau benda-benda yang bergerak, sedangkan prasarana adalah alat atau benda-benda yang tidak bergerak. Yang ketiga, ada dukungan atau dorongan dari orang tua atau keluarga. Dukungan orang tua adalah kesadaran akan tanggung jawabnya dalam mendidik dan membina anak secara terus-menerus dalam wujud perhatian, perasaan, dan nyaman serta rasa kasih sayang. Yang keempat, ada lingkungan tempat tinggal. Contohnya, yaitu rumah dengan lingkungan tempat tinggal yang baik juga tentu akan menciptakan kehidupan yang sehat, kondusif, serta ideal, dan begitu sebaliknya. Dan yang terakhir, ada pola asuh orang tua, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan, serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik.